Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kita dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik di SD kelas 4C UPI Kampus Sumedang. Sebelumnya, perkenalkan, aku Alia Khairunisa dari kelas 4C dengan NIM 2203382. Dan aku di sini tidak sendirian, bersama teman-temanku yang cantik. Yang pertama ada Teh Ega. Halo teman-teman, aku Ega Fairuzalibah dengan NIM 2205889 dari kelas 4C PGSD UPI Kampus Sumedang. Dan di sebelah aku ada Teh Ginaris. Halo teman-teman, aku Ginaris Maya dengan NIM 2203366 dari kelas 4C UPI Kampus Sumedang. Di sini kita mau ngapain ya Teh Alia? Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan fisik peserta didik di sekolah dasar, Teh Ginaris. Perkembangan fisik peserta didik itu apa sih Teh? Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Sekarang kita di sini akan membahas mengenai perkembangan fisik yang dialami oleh peserta didik di sekolah dasar, dimulai dari usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Betul Teh Alia. Peserta didik di SD yang berusia 6 tahun mengalami perkembangan fisik. Anak 6 tahun setara dengan awal masuk sekolah dasar. Pada usia ini, memperlihatkan peningkatan dalam stamina dan kemampuan koordinasi tubuh. Pada masa ini juga, otot besar di lengan dan di kaki lebih cepat pertumbuhannya daripada otot kecil, sehingga kemampuan motorik kasarnya akan terlihat lebih menonjol daripada kemampuan motorik halus. Lalu apa saja sih perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 6 tahun? Nah, perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia 6 tahun adalah gigi susu lepas dan ompong hingga gigi permanen tumbuh. Lalu, mengalami peningkatan hingga 8 cm untuk pertumbuhan tinggi badan, mengalami peningkatan hingga 2,3 kg untuk pertumbuhan berat badan normal. Kesadaran akan citra tubuh pun mulai terbentuk, misalnya sering mengeluhkan rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. Selain itu, terjadi beberapa perkembangan motorik pada anak. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya yang dialami oleh anak usia 6 tahun. Kalau usia 7 tahun bagaimana ya Teh? Di usia 7 tahun, anak akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa, sehingga terkadang anak akan kelihatan lebih kurus dan tinggi dari sebelumnya. Selama masa perkembangan fisik di usia ini, anak bisa diajak untuk melakukan olahraga ringan secara rutin. Olahraga bisa ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Di usia ini, perkembangan motorik kasar anak sudah hampir berkembang secara sempurna. Kemampuan motorik halus anak juga umumnya terlihat sudah semakin terasa, sehingga terlihat lebih berhati-hati dan juga mandiri. Anak akan bergerak lebih aktif, sehingga anak akan mudah lelah. Maka, untuk memulihkan rasa lelahnya, anak usia 7 tahun membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. Anak mengalami pertambahan tinggi badan dari 5 sampai dengan 7,5 cm. Peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat, gigi permanen anak pun satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Nah, Teh Ega, kira-kira bisa menebak tidak apa yang terjadi pada perkembangan fisik anak usia 8 tahun? Nah, kalau untuk anak usia 8 tahun itu, sepengetahuan aku lebih rentan terhadap kecelakaan kecil Teh, seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya saat sedang bermain bersama temannya. Nah, untuk perkembangan fisiknya juga itu sudah
bisa dibilang jago loh teh dalam melakukan olahraga. Contohnya olahraga berlari, bermain lompat tali, dan berpindah tempat dengan berbagai ritme, mulai dari lambat, sedang, hingga cepat. Perkembangan fisik lainnya juga bisa ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak lagi terlihat seperti anak-anak gitu teh, melainkan beranjak remaja. Tapi meskipun begitu, anak usia 8 tahun ini masih belum saatnya mengalami pubertas teh. Nah, Teh Alia dan Teh Kinaris, perkembangan fisik pada anak usia 8 tahun ini juga bisa dilihat dari beberapa poin nih teh. Yang pertama, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan sekitar 2-3 kg. Yang kedua, tinggi badannya akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Yang ketiga, masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya satu persatu mulai lepas. Yang keempat, pengaturan gerak keseimbangannya juga sudah semakin baik teh. Contohnya, anak tuh bisa bermain sepatu roda gitu teh. Nah, terus yang kelima, anak juga udah bisa melompat menggunakan tali. Contohnya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya teh, sudah bisa melakukan lompat tali atau skipping gitu ya teh. Nah, dan yang terakhir nih teh, ada anak tuh kemampuannya saat olahraga yang memukul bola gitu teh. Contohnya saat olahraga menggunakan pemukul bola kasti, olahraga kasti gitu teh. Betul sekali Teh Ega. Nah, selanjutnya di usia 9 tahun, anak akan mengalami perkembangan fisik yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan lebih ketara dibandingkan pertumbuhan fisik anak laki-laki. Berbeda dengan usia-usia sebelumnya, pada usia 9 tahun ini, perkembangan terhadap kemampuan motorik tidak terlalu banyak. Artinya, peningkatan yang dialami anak sejak umur 9 tahun sudah tidak terlalu signifikan. Anak cenderung lebih banyak mengalami pertumbuhan fisiknya secara seksual. Perkembangan fisik pada usia ini ditandai dengan pertama, peningkatan tinggi badan dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Yang kedua, muncul tanda-tanda puber. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan, sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara yang berubah dan mimpi basah. Nah, perubahan fisik ini akan mempengaruhi terhadap perubahan secara emosional. Karena anak sedang mengalami perkembangan menuju pubertas, maka sebaiknya orang tua demikian juga guru bersiap-siap untuk mendampingi anak dalam masa pubertas untuk memberikan edukasi berupa sex education. Yang ketiga, kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin terbentuk. Keempat, lebih perhatian terhadap kebersihan tubuhnya. Kelima, mulai peduli dengan penampilan dirinya. Keenam, masih mengalami pergantian dari gigi susu ke gigi permanen. Ketujuh, bisa menyelesaikan permainan fisik dan bisa meraih target dalam melakukan permainan tersebut. Nah, yang terakhir, terjadi perkembangan motorik dengan meningkatnya kemampuan motorik kasar dan halus, sehingga di usia ini anak dapat melakukan aktivitas berupa memakai baju dan sepatu sendiri tanpa dibantu, mengendarai sepeda tanpa roda bantu, bergerak dan beraktivitas dengan lebih mulus dan awas, mengejar dan melakukan olahraga kelompok, bisa menggunakan perkakas seperti palu atau obeng dengan pengawasan orang dewasa, serta memegang alat tulis lebih mantap dan menulis lebih rapi. Jika di usia 9 tahun ada perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki, maka di usia 10 tahun secara umum hampir semua anak akan mengalami percepatan pertumbuhan. Anak perempuan umumnya lebih matang secara fisik dan beberapa di antaranya mulai memasuki masa puber. Usia 10 tahun ini merupakan usia sekolah di kelas 4 atau 5. Perkembangan motorik anak SD kelas 4 atau 5 bisa terlihat dari frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens,
lebih mahir melakukan gerakan olahraga dan membuat prakarya. Juga bisa menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Oke. Nah, kalau perkembangan fisik pada anak usia 11 tahun bisa ditandai dengan yang pertama, pertumbuhan rambut di ketiak maupun di area genitalnya sebagai tanda awal pubertas nih teh. Yang kedua, kulit dan rambut yang lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh. Yang ketiga, kecenderungan suara yang lebih berat. Nah, makanya teh kita tuh suka dengar suara anak yang tadinya cempreng terus sekarang jadi berat gitu teh. Nah, itu teh artinya si anaknya sedang mengalami perkembangan fisik gitu teh. Nah, kemudian anak tuh mulai memperhatikan citra tubuhnya dibanding sebelumnya. Karena kan sudah mengalami pubertas ya teh. Jadi si anak tuh mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis gitu teh. Nah, kemudian pada anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara. Bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi gitu ya teh. Sedangkan pada anak laki-laki terjadi pertumbuhan penis dan testis. Kemudian yang terakhir akan lebih banyak makan dan tidur. Namun tak jarang juga yang justru lebih jarang makan gitu teh karena sudah mulai memperhatikan postur tubuhnya, yaitu teh tadi untuk menarik lawan jenis gitu ya teh. Setelah mengalami perkembangan fisik, peserta didik yang memasuki usia 12 tahun akan mengalami berbagai perubahan yang cukup drastis. Sama seperti yang dialami pada perkembangan anak di usia 11 tahun, fase remaja juga akan mengalami perkembangan fisik, demikian juga kognitif, psikologi, dan bahasa. Pada usia 12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak adalah pubertas. Pada anak perempuan, ini adalah usia di mana ia sudah atau sedang memulai masa puber. Sementara itu, pada anak laki-laki, biasanya proses menuju pubertas baru dimulai. Usia 12 tahun merupakan usia sekolah di kelas 6 SD. Perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Di usia ini, anak mulai lebih banyak makan, berbicara, dan beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan staminanya yang semakin tinggi. Oke teh Ginaris. Nah, teteh ternyata hebat sekali ya perkembangan fisik yang dialami oleh peserta didik dari usia 6 tahun sampai 12 tahun ini. Pokoknya Masya Allah sekali ya, Allah menciptakan manusia itu, Allah tuh sangat teliti gitu ya dalam proses perkembangan dan pertumbuhan manusia itu. Betul sekali, mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dikarenakan kita sudah selesai membahas perkembangan fisik peserta didik di sekolah dasar, kita cukupkan untuk diskusi kali ini ya. Sampai jumpa kembali teman-teman semuanya. Bye bye, see you next time.